Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue pengen ngebahas laptop gaming yang super high-end dari Asus ROG. Ini adalah Asus ROG Zephyrus Duo 16 2023 dengan RTX 4090. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang mahal ini. Mulai dari desainnya dulu seperti apa. Zephyrus Duo 16 itu sebenarnya udah ada ya di tahun lalu dan model seperti ini sebetulnya juga udah ada dari tahun-tahun lalu. Saat itu memang awal-awalnya itu ada di ZenBook ya, ZenBook Pro Duo dan diadaptasi ke ROG di tahun berikutnya, di tahun 2019. Dan ROG masih menggunakan konsep ini sampai sekarang. Jadi nggak cuma sekedar laptop gaming high-end yang dijual satu seri doang seperti GX 800 dengan water coolingnya saat itu. Jadi memang sepertinya konsep seperti ini masih banyak orang yang cukup banyak untuk memanfaatkan screen pad yang ada di ROG Zephyrus Duo 16 atau Zephyrus Duo 15 saat itu ya. Desainnya sebetulnya di versi tahun 2023 ini nggak banyak yang berubah, jadi minor-minor aja seperti finishing-finishingnya di bagian dekat keyboard ini yang sekarang sepertinya soft gitu dan semua line up ROG kelas atas sekarang finishingnya tuh kayak begini, cakep banget. Finishing yang soft seperti ini juga ada di bagian covernya, nggak cuma di bagian dalam aja. Jadi ini juga nggak fingerprint magnet, nggak kelihatan seperti besi gitu ya, dan nggak kelihatan seperti plastik juga. Ini benar-benar finishing yang berbeda daripada laptop-laptop lain. Dimensinya itu ada di angka 35,5 x 26,6 x 2,97 cm dengan berat 2,67 kg. Secara bobot memang bukan laptop berat ya untuk ukuran 16 inch, tapi dari dimensi apalagi ketebalannya sih terutama, ini lebih cocok sebetulnya sebagai desktop replacement menurut gua. Terus di bagian keyboard dan juga touchpadnya, ini dia benar-benar seperti mode desktop ya, dimana ya untuk mouse atau touchpad itu posisinya ada di kanan dan keyboardnya itu jadi maju ke depan karena ada screen pad di bagian atasnya. Jadi meski laptopnya tebal, keyboardnya ini cenderung berasa tipis dan nggak gitu dalam travelnya. Posisi yang maju banget begini juga bikin feel desktop banget ya, jadi kayak mix gitu. Ditambah lagi posisi touchpadnya juga di sebelah kanan, ini udah termasuk number pad juga ya, jadi bisa bergantian tergantung numlocknya hidup atau mati. Lalu di bagian I/O-nya, di sini nggak ada Thunderbolt karena yang gue pakai di sini adalah platformnya AMD. Tapi untuk seluruh USB itu udah versi 3.2 baik Type A atau Type C-nya. Kedua Type C udah mendukung DisplayPort, tapi salah satunya lari ke iGPU. Sementara HDMI 2.1 dan Type C satunya itu menuju ke discrete GPU. Ada LAN 2,5 GB juga dan semua kabel besar di area belakang. Nilai jual dari Zephyrus Duo ialah memiliki dua layar aktif dengan desain yang sampai saat ini berasa datang dari masa depan. Yang ada di Zephyrus Duo 16 ini layar utamanya beresolusi 2560 x 1600 dengan refresh rate 240 Hz, panelnya mini LED 100% DCI-P3 dan udah Pantone validated. Sementara screen pad plusnya agak beda karena justru lebarnya lebih gede, pixelnya di 3840 x 1100. Panel yang di sini IPS touchscreen ya, jadi bisa difungsiin sebagai apapun, mau sebagai slider untuk ngedit, stream deck, atau sekedar untuk multitasking Windows juga. Nah, mengenai spesifikasinya, ini hampir mentok kanan banget sebenarnya. Ya, untuk CPU dan GPU sih udah mentok kanan seharusnya, cuma di bagian memorinya aja. CPU-nya pakai AMD Ryzen 9 7945HX, GPU-nya GeForce RTX 4090 laptop 16GB GDDR6, RAM-nya 32GB DDR5 4800 MHz dual channel, NVMe PCIe Gen 4 SSD 2TB, ada Wi-Fi 6E dengan Bluetooth 5.3, Full HD webcam, include dengan Windows 11 plus Office Home Student. Opsi upgrade-nya tersedia 2 kali M.2 NVMe PCIe Gen 4, lalu tersedia juga 2 kali SODIMM DDR5 up to 2 kali 32GB 4800 MHz. Kualitas perekaman webcamnya menurut gue udah sangat-sangat baik ya untuk resolusi 1080p-nya meskipun ini masih 30 fps. Jadi sebenarnya kalau mau dipakai untuk streaming sebetulnya masih oke-oke aja dan udah sangat-sangat ready jadinya buat dibawa kemana-mana dan ngejalanin live streaming. Palingan ada noise-noise sedikit aja yang dimana noise ini sebenarnya masih bisa di reduction dengan Nvidia Broadcast karena ini menggunakan GeForce RTX 4090 untuk GPU-nya dan kalian bisa memanfaatkan fitur itu semisal dirasa noise-nya cukup mengganggu. Ruangan gue ini cukup remang-remang, jadi seharusnya ini udah cukup natural untuk lighting di ruangan-ruangan biasa karena lighting gue juga nggak pakai yang mewah-mewah gitu. Untuk baterai ini sebenarnya gede, baterainya 90 Wh, tapi lupakanlah mengenai daya tahan baterai dari laptop ini karena spesifikasinya itu mentok kanan semua. Jadi otomatis kalau misalkan kalian menginginkan performa yang penuh, ya sebaiknya dicolokin aja.
Karena kalaupun nggak dicolokin, sayang banget performanya nggak keluar semua, baterainya juga bakalan boros banget. Lalu untuk cooling versus performance nih, ROG Intelligent Cooling ini selain menggunakan heat pipe yang proper, ROG juga udah menggunakan liquid metal dari pabrikannya ya. Saat CPU full load, cooling ini sanggup menahan beban 100 watt lebih pada TJ Max 100 derajat Celcius, yang berarti coolingnya udah berjalan dengan cukup baik. Tanda baik ini juga ditunjukkan dengan performa dari Ryzen 9 7945HX yang mampu mencapai angka 30.000 pada Cinebench R23 multicore. Itu berarti CPU laptop ini udah setara dengan Core i7 13700K di versi desktop yang memakan daya 250 watt. Sayangnya, CPU temperatur yang berjalan pada TJ Max 100 derajat Celcius ini tentu nggak membuat penggunanya merasa nyaman. Meskipun 100 derajat Celcius adalah operating temperatur pada CPU ini dan dianggap aman oleh AMD. Untuk GPU-nya, jika kita melihat perspektif bahwa ini adalah RTX 4090, bisa diwajarkan apabila suhu di atas 80 derajat Celcius dan hotspot di atas 90 derajat Celcius. Tapi memori temperatur di sini justru yang udah kelewat tinggi karena bisa di atas 100 derajat Celcius. Temperatur ini bisa diredam apabila kalian menggunakan mode silent sebetulnya, tapi power GPU memang akan diturunkan menjadi 55 watt dan CPU diturunkan menjadi 65 watt, yang berarti kalian akan kehilangan performa. Seberapa turun performanya? Mari kita cek. Oke, kita lihat performanya untuk Cinebench R23 jika dibandingkan dengan mode silent. Di sini gue nggak masukin mode turbo karena mode turbo ataupun mode performance itu CPU powernya sama aja, jadi performance yang keluar sama. Jadi di sini yang gue masukin itu dari mode performance ya. Dan kalau kita lihat di sini selisihnya itu kurang lebih sekitar 5.000 poin ya, yang berarti sebenarnya performance dari CPU-nya menggunakan silent mode itu masih sangat-sangat baik. Jadi efisiensinya masih bagus banget untuk ukuran 65 watt di Ryzen 9 7945HX ini. Dan keduanya, baik mode performance ataupun mode silent, itu menunjukkan running yang sangat-sangat konsisten untuk performa CPU-nya. Lalu kita lihat untuk performance single core-nya di sini untuk silent itu sedikit lebih tinggi, cuma selisih 16 poin aja. Jadi gua rasa ini hanya sekedar run variation. Jadi nggak ada perbedaan antara mode silent ataupun mode performance untuk kemampuan single core-nya. Yang berbeda jauh itu adalah kemampuan GPU, di mana untuk mode performance ataupun mode turbo itu kalian bisa mendapatkan skor di atas 40.000 dan di sini gue dapetin di sekitar 48 ribuan gitu. Sementara mode silent-nya itu udah ngedrop banget, jauh banget. Jadi untuk RTX 4090 laptop apabila jalan di 55 watt doang, itu efisiensinya udah nggak kelihatan lagi karena performance yang kebuang lumayan banyak. Begitu juga dengan Trademark TimeSpy, kalian bisa lihat perbandingannya, itu skornya 20.000 berbanding 4.700 yang berarti jauh banget. Jadi gue menyarankan untuk menggunakan mode turbo aja apabila kalian pingin performance penuh dari laptop ini, terkecuali kalian hanya menggunakan untuk keperluan yang ringan-ringan aja. Jadi untuk tes selanjutnya semuanya itu yang gue masukin dari mode turbo ya. Untuk Adobe Premiere di sini semisal kalian mau ekspor itu bisa cetak waktu 53 detik untuk project yang biasanya gue pakai untuk benchmark. Jadi bukan project RAW doang. Dan ini udah sangat-sangat kenceng tentunya. Untuk ngetes encoding di DaVinci Resolve, di sini gue pakai projectnya itu RAW, jadi bukan project yang berlayer-layer sequence-nya. Di sini untuk AV1 encode menggunakan NVIDIA NVENC, project video berdurasi 13 menit 2 detik beres diekspor dalam waktu 3 menit 24 detik untuk AV1 di resolusi 4K. Lalu untuk kemampuan blendernya, di sini RTX 4090 laptop GPU punya kemampuan sebetulnya masih ada di bawah dari RTX 4080 versi desktop. Ini disebabkan karena memang RTX 4090 laptop itu sebetulnya punya codename yang sama seperti RTX 4080 versi desktop, tapi dengan power yang direndahin lagi, beserta dengan memori 16GB GDDR6, bukan GDDR6X. Jadi wajar kalau performance-nya memang segini, jadi hanya sedikit di atas dari RTX 4070 versi desktop. Kalau kalian mau pakai untuk Stable Diffusion, ini untuk kemampuan AI Generative Image-nya, RTX 4090 laptop 16GB ini bisa mendapatkan 40 waifu per menit, yang dimana angka ini masih sedikit di bawah dari RTX 4070 yang ada di versi desktop. Tapi jika dibandingkan dengan RTX 4060 versi desktop, bedanya udah cukup jauh. Di sini gue belum ngetes untuk trainingnya seperti apa, karena gue belum mendapatkan project yang memang layak dijadikan benchmark untuk training menggunakan Stable Diffusion ini. Lalu untuk kemampuan gaming, seperti biasa gue akan menggunakan resolusi dan juga settingan yang memang udah gue sesuaikan dan sekiranya optimize untuk laptop ini. Kalian bisa memainkan Cyberpunk 2077 pada resolusi 1600p, menggunakan DLSS 3 dan menggunakan Ray Tracing Overdrive bahkan, kalian masih bisa mendapatkan rata-rata 60 fps. Lalu untuk Death Stranding, gue menggunakan resolusi 1440p di sini,
Settingnya mentok kanan semua dan gue menggunakan DLSS 2 quality. Rata-rata FPS yang didapetin di laptop ini ada di angka 177 FPS dengan 1% low frame rate yang masih sangat-sangat baik di ROG Zephyrus Duo 16 2023. Lalu game seperti Far Cry 6 resolusi 1600p menggunakan preset ultra dan juga ray tracing. Di sini gue masih bisa mendapatkan 90 FPS dengan bantuan FSR Ultra Quality dan 1% minimum FPS-nya masih sangat-sangat baik di 71. Hogwarts Legacy gue menggunakan setting mentok kanan juga dan gue masih bisa mendapatkan average FPS di 57 dengan 1% low frame rate yang memang cukup rendah di game ini. Sekali lagi, memang gamenya seperti itu, tapi kalian udah bisa menggunakan ray tracing ultra kok dengan bantuan DLSS Quality. Kualitas gambarnya juga masih terbilang baik ya, karena ukuran layarnya masih ada di angka 16 inch aja. Terlebih lagi ini resolusinya tinggi. The Last of Us juga nggak ada missing tekstur dan penurunan tekstur karena VRAM dari GPU ini ada di 16 GB dengan DLSS 2 quality beserta dengan settingan yang dimentokin ke kanan semua. Kalian masih bisa dapetin rata-rata di 106 FPS dan 1% low frame rate-nya masih ada di sekitar 60-an juga untuk resolusi 1600p. Horizon Zero Dawn dengan preset Ultimate di sini dan juga DLSS 2 quality resolusi 1600p, kalian bisa mendapatkan rata-rata 139 FPS dengan 1% low frame rate di 61. 1% low frame rate-nya nggak tahu kenapa di Horizon Zero Dawn pada laptop ini ternyata cukup rendah. Tapi kalau kita cek melalui Shadow of the Tomb Raider, dengan ray tracing ultra setting mentok kanan semua, kalian udah bisa nikmatin di atas 100 FPS bahkan untuk game ini. Rata-rata FPS-nya itu di 134 dengan 1% minimum yang sangat-sangat baik di 110. Dan apabila kalian pingin main game kompetitif menggunakan Zephyrus Duo 16, seperti Valorant misalnya, itu rata-rata FPS yang bisa didapetin udah tumpah-tumpah di atas 600 FPS. Bahkan 1% low frame rate-nya juga masih bisa ngejar untuk refresh rate-nya. Dan untuk game yang satu ini, presetnya itu yang gue pakai adalah very low. Karena ya game kompetitif, yang penting itu frame rate-nya benar-benar sampai tumpah luber kemana-mana. Dan terakhir, kemampuan SSD-nya, di sini OEM yang didapetin itu kodenya adalah HFS, yang berarti ini adalah dari SK Hynix. Kemampuan read-nya untuk sekuensial ada di sekitar 7,1 GB per second dan write-nya di sekitar 6 GB per second. Random 4K-nya nggak termasuk tinggi sih karena untuk write-nya masih ada di sekitar 150-an MB per second. Tapi untuk Qi 32T1 itu udah cukup baik, ada di sekitar 634 MB per second untuk write-nya, sementara read-nya ada di 591. Oke, kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan untuk ROG Zephyrus Duo 16 2023. Untuk harga resmi di Indonesia, ini harganya sekitar 75,9 juta rupiah. Untuk yang bergaransi resmi, itu garansinya selama 2 tahun dan kalian mendapatkan 1 tahun Asus Perfect Warranty beserta bundling-bundlingan yang didapetin dari laptop ini. Kalian bisa cek aja di marketplace, dapat bundlingannya itu ada apa aja, tergantung toko masing-masing kebijakannya gimana kalau misalkan ada bundling. Ya, at least di sini ROG nggak cuma menawarkan laptop besar dengan spek besar aja, tapi betul-betul menjadi solusi terbaik di kelasnya berkat hadirnya 2 layar di laptop ini yang sangat multifungsi. Seenggaknya ini hadir dengan harga 12 juta lebih murah dari Razer Blade 18. Performa juga nggak bisa diraguin. Meski sayang aspek cooling di area GPU rasanya masih cukup sulit diredam, terutama di area VRAM temperaturnya. Dan apabila kalian menggunakan mode silent untuk meredam panasnya sehingga temperaturnya itu jadi adem banget, itu penurunan performanya cukup jauh di laptop ini. Dan itu yang memang perlu dikompromikan untuk pengguna dari Zephyrus Duo 16 jika kalian memang membeli laptop yang satu ini. Laptop ini cocok sebagai desktop replacement bertenaga tinggi jadinya. Ukuran nggak sebegitunya bongsor buat dibawa-bawa, tapi pingin merasakan experience 2 monitor compact dalam sebuah laptop. Dan itu yang memang ditawarkan dari ROG Zephyrus Duo 16. Gimana menurut kalian laptop yang satu ini? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, Gosuki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you.